Shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama saat ini beribadah kepada Tuhan. Hati yang haus akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau berikan fokus kita memandang kepada Tuhan. Bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan hari demi hari boleh kita lalui. Kita menyatakan dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembahan, biarlah pengagungan kita boleh naik saat ini ke tata hadirat Tuhan. Biarlah Dia disenangkan di atas puji-pujian Tuhan. Biarlah Dia diagungkan di atas puji-pujian Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau sembah Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai. Kuasanya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan. Kami angkat pujian kami, kami angkat syukur kami. Haleluya. Oh.
Terima kasih umat-Mu siap Tuhan mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya Tuhan yang akan sendiri berbicara lewat hamba yang istri yang kita. Dia akan menyelidiki segala hati kita. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang mengalir, membuat aliran-aliran baru. Setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari, kita percaya kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin diteguhkan, kita akan semakin yakin atas penyertaan Tuhan yang sempurna yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Naikkan sekali lagi pujian. Firman-Mu berkatakan beserta-Mu, maka kuat selalu menantikan di setiap langkahku berjalan. Selalu Kau yang berdaulat penuh atas hidup
secara pribadi. Dia sangat mengetahui setiap isi hati kita. Tuhan sangat memahami setiap ketulusan hati kita. Datang kepada Tuhan, datang kepada alamat yang tepat, sebab Dia adalah sumber pengharapan dan pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, atas kebaikan dan atas kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh disatukan oleh kasih kuasa-Mu di tempat ini untuk kami menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Terlebih kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus sembunyikan hamba-Mu, dan biar nama-Mu saja yang nampak, karena hamba-Mu menyadari akan kekurangan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna, bahkan tidak layak disebut sebagai seorang rasul. Demikian pula hamba-Mu, seorang dulos keset, tetapi biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua diberkati. Kami tetap ada di dalam pengendalian-Mu, dan sebentar jika kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita saudara membuka Alkitab kita, dari yang bawa Alkitab atau yang ada di HP, entah mereknya Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo, dan lain sebagainya. Yang terpenting di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, saudara, kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-5, tetapi kita akan kupas satu pasal ini, saudara, ayat 1 sampai 41, saudara. Tetapi kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-5 di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Tuhan Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini menceritakan tentang seorang yang sejak lahirnya menderita buta. Saudara, jika orang menderita sakit dari lahirnya, secara medis tentu saja tidak dapat disembuhkan. Betul? Ya, secara medis tidak mungkin bisa disembuhkan. Kalaupun sembuh, tidak sempurna, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini orang ini sejak lahir sudah dalam kondisi buta. Dan ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, karena itu pada hari Sabat, saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, Tuhan Yesus sedang lewat dan melihat seorang yang menderita sakit buta sejak lahir itu. Nah, oleh karena itu selain kasih Tuhan, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, atau dengan kata lain, si anak itu sendiri, atau orang tuanya? Nah, seringkali ini muncul di dalam benak kita. Ketika kita menjumpai sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin tidak normal, kita bertanya, siapa yang salah? Anak
anaknya apa orang tuanya. Seringkali kita membuat sebuah kesimpulan, seringkali kita membuat sebuah keputusan, sebuah analisa yang kadang-kala salah. Karena kita apa? Analisa kita itu seringkali keliru. Wah, itu mungkin anaknya atau mungkin karena orang tuanya. Bisa seperti itu, saudara. Selalu dikait-kaitkan. Padahal kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Supaya apa? Supaya ini akan dinyatakan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam dunia ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selama masih siang, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini saudara yang kasih Tuhan, ada 3 mata yang akan kita perhatikan, saudara. Ada 3 mata yang akan kita perhatikan. Mata yang pertama adalah mata dari orang yang menderita buta sejak lahirnya. Mata buta dan telinganya tuli. Ya, mata buta, ya, matanya buta, saudara yang kasih Tuhan. Matanya buta sejak lahir. Nah, orang yang sejak lahir buta, otomatis dia tidak pernah melihat apa? Warna-warni cahaya terang, gelap adanya. Bahkan kemana-mana harus dituntun, harus digandeng, betul? Hidupnya bergantung kepada orang lain. Nah, model seperti ini modelnya sikapnya pesimis, apatis. Saudara kasih Tuhan, mata yang berada di dalam kegelapan dari sejak lahir. Saudara kasih Tuhan, kita seringkali memiliki sikap yang pesimis, apatis terhadap diri sendiri. Ketika kita belum dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belum mendapat sebuah pencerahan dari kuasa Roh Kudus. Seringkali kita ketika ada masalah, kita merasa aku yang paling salah. Kecenderungannya menyalahkan diri sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang menyalahkan dirinya sendiri ini adalah orang yang konyol. Acap kali kalau orang menyalahkan dirinya sendiri, tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang konyol, yang mau mencelakai dirinya sendiri. Karena merasa dia salah, merasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat, merasa hidupnya tidak ada faedahnya bagi orang lain. Hidupnya menyusahkan orang lain, bergantung pada orang lain, menunggu belas kasihan orang lain, menunggu belas kasihan orang lain. Ini yang sering kali terjadi, saudara. Nah, orang yang buta sejak lahirnya ini sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Hidupnya bergantung pada orang lain, hanya menjalankan rutinitas terus, bergantung kepada belas kasihan daripada orang lain. Itu mata orang yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, mata dari murid-muridnya. Apa sih pandangan dari murid-murid Tuhan? Murid-murid Tuhan tadi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, orang yang menderita sakit buta ini, apakah, saudara kasih Tuhan, apakah yang salah orang ini atau orang tuanya? Saudara kasih Tuhan, maksud dan tujuan dari murid-muridnya ini mungkin akan menghibur, akan menguatkan orang yang menderita sakit buta itu. Tapi bisa jadi bukan menghibur, bukan menguatkan, tapi justru malah melukai hati orang lain, saudara kasih Tuhan. Acap kali ketika kita, saudara kasih Tuhan, ketika melihat orang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan punya masalah, kita punya etikat baik, betul? Kita punya etikat baik. Maksud dan tujuan kita untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menolong. Tapi belum tentu, saudara, maksud dan tujuan baik itu responnya baik. Maksud yang baik, maksud yang positif, responnya itu positif dan baik. Tapi acap kali justru responnya negatif juga. Kami sering menghadapi hal seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan ini juga begitu. Saudara, dia katakan siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anak ini? Atau mungkin dia katakan, wah kasihan ya,
Saudara, kasihan orang ini bergantung pada orang lain. Kasihan orang ini. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali murid-murid Tuhan justru bertujuannya apa, saudara? Bukan untuk menguatkan, tapi justru malah menghakimi. Ini yang seringkali terjadi. Saudara kasih Tuhan, padahal maksud dan tujuannya ingin membantu, ingin menolong, ingin meringankan beban dari orang yang menderita sakit buta ini. Tapi karena mungkin cara dan strateginya salah, justru malah memperburuk keadaan si orang buta ini, saudara. Kadangkala di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga diperhadapkan dengan situasi hal yang semacam itu, saudara. Kita tidak bisa pungkiri, saudara kasih Tuhan. Tapi pada kenyataannya, ini yang seringkali terjadi, saudara. Maksud baik, menolong yang sesuatu yang baik, saudara kasih Tuhan, itu kadangkala justru mungkin bisa disalahgunakan. Responnya mungkin bukan sesuatu yang baik, tapi respon yang kita dapat mungkin sesuatu yang buruk, saudara. Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kadangkala kita justru mungkin mengkambing hitamkan siapa? Si orang yang sedang punya masalah. Anaknya apa orang tuanya? Tujuannya kan maksudnya kan mau bisa juga untuk membenarkan Tuhan, tapi bisa juga untuk menyalahkan si orang yang buta ataupun yang orang tuanya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bijak dalam mensikapi setiap persoalan, setiap masalah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, murid-murid Tuhan tidak sadar bahwa maksud dan tujuannya baik, tapi kenyataan justru malah memperburuk keadaannya, memperkeruh suasana. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, karena ini nanti masih panjang, saudara, akan kita bahas ayat-ayat ini. Saudara, yang ketiga, mata Tuhan Yesus. Mata Tuhan Yesus apa pandangannya? Pandangan mata Tuhan Yesus, mata yang penuh dengan belas kasihan, mata yang penuh dengan compassion, mata yang penuh dengan pertolongan, menolong. Saudara, coba kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus, Tuhan, Rabi, siapa yang salah? Anaknya atau orang tuanya? Bukan anaknya dan juga bukan orang tuanya. Sakit penyakit ini untuk menyatakan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan anak ini, supaya mujizat Tuhan terjadi. Saudara, Tuhan Yesus bisa saja melakukan cara yang gampang. Ketika melihat orang buta ini, Tuhan Yesus bisa saja tupang tangan lalu orang ini sembuh, atau bisa saja menghembusi nafas, matanya bisa langsung melek, bisa juga, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memakai sarana dan prasarana? Dia mengambil tanah, ya, dengan air lalu diusapkan di mata mereka orang itu ini. Lalu diperintahkan untuk apa? Untuk pergi ke kolam Siloam. Dan pada saat orang luput, orang yang menderita buta ini membasuh di kolam Siloam, apa yang terjadi, saudara? Saat itu juga terjadi mujizat. Saudara tahu bahwa pada saat melakukan hal seperti itu, Tuhan Yesus itu pada hari Sabat itu sangat bertolak belakang dengan hukum adat istiadat orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Farisi itu sangat menentang keras, saudara. Karena hari Sabat semua harus berhenti melakukan segala tugas dan tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau mengaduk-aduk kata lalu mengusapkan di mata mereka, di mata orang ini, saudara, itu berarti bekerja, saudara. Nah, tentunya ada maksud yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Apakah orang yang buta ini
beriman, mempercayai perkataan Tuhan Yesus, apa berpegang kepada hukum Musa, adat istiadat yang dipegang oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ini saudara maksudnya. Apakah orang tua ini, orang Buddha ini tetap mempercayai akan perkataan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, atau mempercayai dengan adat istiadat, hukum-hukum yang ada di Israel pada waktu itu, saudara? Tapi orang Buddha ini mempercayai akan perkataan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membasuh di kolam Siloam, dan pada saat itu terjadi kesembuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali juga demikian. Di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini, kita juga diperhadapkan dengan adat istiadat, hukum-hukum yang berlaku. Namun saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayai akan perkataan Tuhan. Amin. Mempercayakan perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Apa dikatakan firman Tuhan itu akan terjadi, saudara. Dan pada saat orang yang menderita buta itu sudah sembuh, dia tampil gereja, saudara. Tetangga-tetangganya pada pangling. Bahasa Indonesia pangling itu apa? Heran. Hah? Heran. Bahasa Indonesia heran. Pangling. Hah? Bahasa Indonesia apa pangling? Ya, karena sudah berubah. Mungkin tadinya matanya masuk ke dalam, pada saat disembuhkan sekarang sudah keluar. Dan tampil cerah, berseri-seri. Lalu mereka bertanya, ini kan biasanya orang yang di bait suci, yang ada di pojokan sana, yang selalu meminta-minta, kok sekarang bisa melek? Siapa yang menyembuhkan? Dia katakan yang menyembuhkan adalah Yesus. Yang menolong dan yang menyembuhkan Yesus. Nah, karena mereka orang-orang ini masih ragu, tapi beda orang ini yang saya lihat, tapi kini wajahnya kok berubah. Nah, saudara kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita berubah. Paradigma kita, pola pikir kita, pemahaman kita harus berubah. Saudara kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan merubah segenap kehidupan kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu tetangga-tetangganya menghadapkan kepada orang Farisi. Nah, apa yang respon dari orang Farisi? Nah, orang Farisi bertanya kepada orang yang buta ini, siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan adalah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, yang menyembuhkan adalah Yesus. Dia katakan, orang yang buta ini katakan gini, bahwa orang-orang Farisi ini tidak mempercayai akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pada hari Sabat melakukan mujizat seperti itu berarti orang berdosa. Coba kata ayat 31, saudara yang kasih Tuhan. Ayat 31. Ayat 31. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ayat 31 itu kedua. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Perhatikan baik-baik juga. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ini perkataan dari siapa? Perkataan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, sudah. Dikatakan apa? Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Nah, saudara, mereka mengatakan seperti itu, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Saudara,
Padahal orang-orang Farisi ini, dia hanya mengikut hukum Musa, bukan mengikut hukum Tuhan. Di mana hukum Taurat itu sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 sudah disempurnakan. Di dalam Injil Matius, Yohanes, Markus pun ada di situ. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini jelas bahwa orang Farisi ini menganggap dirinya paling saleh. Kalau ada mujizat, orang berdosa nggak berat, nggak layak menerima mujizat. Hanya orang saleh, orang-orangnya Tuhan mengatakan begitu, saudara. Kalau orang berdosa nggak berhak, saudara. Mujizat yang berhak melakukan itu hanyalah Tuhan. Amin. Kita tuh tidak tahu, saudara. Kita kalau mau mengutuk, kalau Tuhan memberkati mau apa? Kalau kita mau memberkati, kalau Tuhan mau mengutuk mau apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting kita menjadi orang bijak. Jangan gampang atau terlalu mudah untuk menghakimi orang lain. Siapapun berhak menerima kasih karunia dari Tuhan. Siapapun, apapun latar belakang, apapun status sosial, berhak menerima kasih karunia Tuhan. Karena hidup kita itu hidup karena kasih karunia dari Tuhan, saudara. Nah, saudara seringkali mengkait-kaitkan itu, saudara. Ini orang-orang yang nggak paham tentang kebenaran firman Tuhan suka mengkait-kaitkan. Kalau kamu mengalami sakit ini, kalau kamu mengalami hal seperti itu karena pengaruh dari, padahal saudara yang kasih Tuhan. Yes, itu karena katakan karena kutuk. Orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, kutuk itu sudah dipatahkan. Karena Yesus menanggung kutuk itu di kayu salib, dan kebangkitan itu memberikan kemenangan bagi kita. Jadi jangan kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan ada kutuk, ada ini. Waduh, kutuk itu sudah dipatahkan oleh darah Yesus Kristus di kayu salib, dan sebentar kita akan bersekutu dengan darah Yesus. Ini yang seringkali dikait-kaitkan, saudara. Hati-hati, saudara. Kita nggak boleh menghakimi. Semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Saudara, kalau kita lihat, saudara, banyak orang-orang baik. Kemarin baru saya sampaikan kepada seorang hamba Tuhan. Saya besok di apartemen Mataram City. Saya sampaikan bahwa hamba Tuhan ini sangat baik, sangat perhatian, sangat peduli dengan banyak gereja, bangun gereja di mana-mana, dan kondisinya sakit. Saudara, kenapa orang baik selalu mengalami penderitaan? Karena Mazmur bilang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semua itu. Amin. Kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, kesukaran dalam kehidupan kita. Itu sebuah realita. Siapa di antara kita yang tidak menghadapi masalah, persoalan dalam hidup kita? Saya yakin kita semua pasti. Ayub seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan, seorang yang jujur, seorang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat? Betul? Habis-habisan. Teman-temannya menuduh Ayub berdosa, teman-temannya Ayub melakukan kesalahan. Namun semua tidak terjadi. Jangan terlalu gampang untuk menghakimi. Mari kita menjadi orang yang bijak. Jangan mengkait-kaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersikap dewasa, bersikap arif dalam mensikapi setiap persoalan, setiap masalah. Jangan terlalu gampang menjudge. Kita nggak tahu bahwa setiap masalah, setiap persoalan pasti ada rencana Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tetapi Allah setia dan akan berikan jalan keluar bagi kita.
Saudara yang kasih Tuhan, itu sesuatu hal yang biasa. Kita nggak perlu takut, nggak perlu bergentar. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mata Tuhan Yesus, mata yang penuh kasih, memberikan anugerahnya. Meskipun mungkin orang-orang Farisi mengecam, orang ini orang berdosa, nggak layak menerima mujizat di hari Sabat, karena bertentangan dengan hukum adat istiadat dan hukum Musa. Tapi kenapa Tuhan Yesus melakukan? Itu tadi tujuannya. Apakah orang ini percaya kepada Tuhan Yesus, apa percaya kepada adat istiadat atau hukum Musa? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk bersikap arif. Kasih Kristus sungguh sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Jangan pernah mengaitkan peristiwa demi peristiwa dengan yang lain, saudara. Tapi marilah kita belajar. Saudara, Tuhan tidak ingin mengajak, mengorek-korek dan mencari penyebabnya, tetapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya buat setiap kita. Saya nggak tahu saat ini apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit, bergumul untuk ujian, bergumul untuk rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Dia akan mengangkat kita. Yang terpenting kita tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap hidup kita secara total kepada Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah yang inspiratif, saudara. Saudara, ada seorang yang bernama Helen Keller. Saudara, dia dari Amerika. Helen Keller di usia 1 tahun lebih, Helen Keller ini menderita sakit demam dan panas tinggi. Demam dan panas tinggi menjadikan Helen Keller ini kehilangan penglihatan dan kehilangan pendengaran, alias buta dan tuli. Kurang lebih usianya 2 tahun, saudara, Helen Keller ini. Dan apa terjadi, saudara kasih Tuhan? Helen Keller ini bertumbuh dan akhirnya menjadi seorang pemarah, tidak menerima kenyataannya. Otomatis kalau tuli tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara, saudara. Orang tuanya susah dan gak sanggup mengatasi semua yang dihadapi oleh Helen Keller ini, karena selalu marah dan sangat-sangat buta, saudara. Namun saudara yang kasih Tuhan, orang tuanya karena sudah nggak mampu, nggak sanggup lagi mengasuh Helen Keller ini, dia mengundang seorang guru muda namanya Anna Sullivan. Saudara, dan ternyata Anna Sullivan ini juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Helen Keller ini, juga pernah mengalami buta usia 14 tahun. Namun karena operasi dan berjalan dengan baik, maka Anna Sullivan ini sembuh dari sakit penyakitnya dan bisa melihat. Karena dia punya hati untuk menolong dan untuk membantu Helen Keller ini, dia dengan sabar, dengan tekun, dengan telaten merawat, mengajari Helen Keller ini dengan huruf Braille. Sudah mulai dari tangannya sampai dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Akhirnya Helen Keller ini punya masa depan yang baik dan belajar Braille, dan akhirnya bisa membaca dan menulis dengan huruf Braille. Dan apa terjadi dengan kasih Tuhan? Helen Keller ini akhirnya, singkat cerita, dia kuliah dan dia menjadi inspirasi sampai detik ini. Saudara, huruf Braille yang dia baca, dia tulis, dan tadinya dia tidak bisa ngomong, dan ketika dia berjumpa dengan guru yang lain, dia ajari, akhirnya dia bisa ngomong. Itu sesuatu yang luar biasa.
perjuangan yang tidak kenal lelah, perjuangan yang tidak pernah putus asa. Akhirnya Helen Keller ini bisa berkomunikasi, bisa membaca dan bisa menulis, dan akhirnya buku-bukunya sangat bestseller. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Coba saudara kasih Tuhan, Tuhan bisa menolong dengan cara yang ajaib. Ditemukan guru yang sangat mengasihi. Tuhan bisa pakai apa saja untuk membantu dan untuk memberkati kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita mengerti. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Helen Keller yang buta di usia 2 tahun itu pun bisa menjadi inspirasi bagi dunia, apalagi kita. Mari kita menjadi inspirasi, saudara. Orang yang buta yang sudah disembuhkan itu pun ketika diusir oleh ahli-ahli Taurat, maka Tuhan mencari dia dan Tuhan menemukan. Dia bertanya, apakah kau percaya kepadaku? Dia katakan, percaya. Aku percaya, dan dia melayani Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, tetapi yang tahu Tuhan Yesus, penolong yang ajaib bagi kita. Dan mari kita terus meresponi kebenaran Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pelindung. Mari kita berdiri sebentar, kita akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan yang berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kedamaian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti punya persoalan masalah dalam kehidupan kita. Mari kita memandang dengan pandangan seperti apa yang dipandang oleh Tuhan Yesus. Atau ketika kita memandang dengan pola pikir kita, dengan cara kita bisa salah. Namun ketika kita memandang dengan cara Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Dimana sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita, agar kita, dimana roti ini sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya kami sedang melakukan akan kebenaran firman untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Sebab itu Tuhan Yesus,
lawat kami dengan kuasa-Mu, supaya kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau saat pagi hari ini, sehingga hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Akulah roti hidup yang terturun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika percaya makan beriman dalam hati. Mari kita angkat cawan ini dari kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas roti, atas tubuh-Mu yang telah menyatu dengan tubuh kami, sehingga tubuh kami bukan menjadi tubuh milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini di tangan kami ada cawan yang berisi anggur perjanjian, sebagaimana janji-Mu. Anggur ini adalah lambang darah-Mu, darah-Mu sendiri yang tercurah dari kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa atas kami. Sebab Tuhan Yesus, bukan kuasa-Mu supaya kami boleh memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kami disembuhkan dari sakit penyakit kami dan hidup kami dipulihkan. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah percaya dosamu sudah diampuni? Jika percaya, mari kita minum iman dalam nama Tuhan Yesus. Rindu setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit atau di dada. Saudara berdoa sendiri secara pribadi. Mari berdoa. Oh, utarakan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. mukjizat Allah terjadi atas orang yang menderita sakit buta sejak lahir,
secara permanen tidak bisa disembuhkan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada satu perkara yang sukar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diperbaharui. Saya boleh menerima anugerah Tuhan secara pribadi. Sakit penyakit kami disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan. Demi nama Yesus, saat ini juga terjadi dalam kehidupan kami. Pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan. Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Anak-anak kami tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang punya pengetahuan, karena Tuhan yang memiliki sumber hikmat. Sebab itu hikmat dan pengetahuanmu Engkau berikan kepada anak-anak kami, Ones, Fani, Yuan, Elia, Angga, Dito, Monik, dan anak-anak kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan Yesus, tumpahkan tangan-Mu atas mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa ujian dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Kami percaya tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami hidup dan takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi kepujian bagi nama-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan kota kami Sleman, Provinsi Jogja, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tetap Engkau yang senantiasa mengendalikan kota kami, dijauhkan dari segala wabah pandemi. Tuhan Yesus, kami hanya berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, punya bagi jemaat di tempat ini. Tuhan bentengi pagari dengan pandemi corona demi nama Yesus Kristus, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan dan hadirat dan kuasa Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari segala roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya. Demikian juga setiap jemaatmu, semua pergumulan, semua masalah yang dihadapi, baik ekonomi, baik rezeki, baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, semua pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan terus berkarya dalam hidup mereka, di kekuatan kesehatan, terus naungi dengan kuasa. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Arahkan mata iman kita terus di suara. Jangan takut, jangan berkecil hati. Meskipun di luar banyak virus, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan mendapat perlindungan, penjagaan secara khusus dari Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah atas hidupmu. Malaikat Tuhan melindungimu. Tuhan akan mengerahkan segala kekuatan dan kuasanya untuk melindungi dan menjagaimu. Dan Tuhan akan beri kekuatan kesehatan dalam hidupmu. Bahkan rezeki dan berkat itu Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan terus membawa engkau senantiasa hidup berhasil dan beruntung senantiasa. Sebab itu terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkat. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dan berdua sampai aku
Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kami saat ini. Dan kami pulang membawa berkat Tuhan untuk memberkati lingkungan kami, sekitar kami, sekeliling kami. Siapa saja yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.